BNNP Kalsel musnahkan ratusan gram narkotika jenis sabu hasil giat selama 3 bulan terakhir. 5 orang diamankan dan 1 orang masih DPO. Diduga karena gagal panen, harga cabai di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar alami kenaikan yang signifikan. Peringati HUT Lanal Kota Baru ke-27 sebanyak 35 peserta mengikuti lomba dayung tradisional dan merebutkan hadiah puluhan juta rupiah. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Rabu 24 Juli 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalsel memusnahkan ratusan gram narkotika jenis sabu hasil giat selama 3 bulan terakhir. Adapun 5 orang tersangka turut diamankan BNNP Kalsel, serta 1 orang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ratusan gram narkotika jenis sabu dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalsel di kantor BNNP Kalsel di Jalan DI Panjaitan di Banjarmasin Rabu siang. Adapun sabu yang dimusnahkan berjumlah 194,02 gram dan pemusnahan dilakukan dengan cara mencampurkan sabu dengan air menggunakan blender. Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalsel Kombes Pol Toto Lisdiarto mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil giat yang dilaksanakan selama 3 bulan terakhir. Kapuran. Nah, cuma dikembangkan sampai ke Kapuas. Mereka ini masih menggunakan transportasi apa nih untuk melancarkan aksinya dan? Tetap darat. Darat ya? Juga darat yang paling. Laut dan darat ya kan? Kalau laut biasanya dari Sumatera, tapi ini yang dari Kalimantan. Dari kasus ini BNNP Kalsel berhasil menahan 5 orang tersangka dan 1 orang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Diduga karena gagal panen, harga cabai di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar alami kenaikan yang signifikan. Jika sebelumnya harga cabai hanya Rp55.000 per kilonya, saat ini harga cabai melonjak menjadi Rp70.000 per kilonya. Harga cabai di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar alami kenaikan yang sangat signifikan. Dalam seminggu terakhir, cabai mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kilonya. Salah satu pedagang mengatakan, untuk saat ini harga cabai per kilonya mencapai Rp70.000. Kenaikan ini berlangsung secara bertahap sejak seminggu terakhir. Kenaikan diduga karena gagal panen lantaran banyak kebun cabai yang mengalami kekeringan akibat faktor cuaca yang sangat terik. Hari ini 70-an. 70. Berapa hari sudah larang nih? Seminggu. Semingguan. Udah perawet. Kenapa jadi dilarang nih? Matian. Oh, banyak yang matian lah. Akibat kenaikan harga ini, daya beli masyarakat pun mengalami penurunan lantaran harga cabai yang sangat mahal. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bangunan pasar ikan Sisi Kalimati kini kondisinya kosong melompong karena ditinggal oleh pedagang. Bangunan ini terakhir digunakan para pedagang pada tahun 2012 lalu dan kini kondisinya mengalami kerusakan di beberapa bagian. Beginilah kondisi pasar ikan Sisi Kalimati Martapura, Kabupaten Banjar yang ditinggal para pedagang selama belasan tahun. Terakhir digunakan oleh pedagang pada tahun 2012 lalu
dan hingga kini tak lagi ada pedagang yang mau berjualan di bangunan ini. Lama tak ditempati, kondisi keramik lapak sebagian sudah retak, bahkan di dinding bangunan terdapat coretan. Humas Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura Kabupaten Banjar, Gusti Andre mengatakan, alasan pedagang tidak mau berjualan lagi di bangunan ini lantaran kondisi bak yang sangat kecil. Ia juga menambahkan bangunan ini bukan aset dari Perumda Pasar Bauntung Batuah, melainkan milik dari Dinas Perikanan Provinsi Kalsel. Bangunan tersebut sampai saat ini belum menjadi penyertaan modal pada Perumda Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar. Artinya itu bukan menjadi aset Perumda Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar. Itu kemarin sempat diisi pedagang atau Tempat diisi pedagang, memang asal mulanya itu diprioritaskan kepada pedagang pasar ikan. Namun seiring waktu berjalan, tempat itu menjadi kosong melompong. Diketahui bangunan pasar ikan ini dibangun pada awal tahun 2012 silam. Bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Peringati Hari Bakti TNI AU ke-77, sebanyak 25 disabilitas mendapat bantuan berupa kaki palsu. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Popeye yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tapi morning update ada pagi hari. Morning update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam.
Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Pilkada serentak 2024 menjadi atensi Kejaksaan Tinggi Kalsel untuk turut mengawal agar berjalan dengan baik. Selain itu, netralitas juga menjadi harga mati jajaran insan adiaksa. Hal ini disampaikan Kepala Kejati Kalsel, Rina Firawati. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan memastikan akan turut mengawal pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 di Banua agar berjalan baik. Hal ini ditegaskan Kepala Kejati Kalsel Rina Firawati saat ditemui Senin siang. Rina Firawati yang baru beberapa bulan menjabat di Kejaksaan Tinggi Kalsel ini menyebut telah menyiapkan sistem sentra penegakan hukum terpadu Gakumdu melalui posko pemilu di 13 kabupaten kota di Kalsel. Selain itu, ia juga memastikan jajarannya tidak terlibat dengan politik praktis serta harus netral. Tadi kita sudah pas upacara, saya bacakan amanat beliau, dan insan adiaksa tidak ada yang melakukan politik praktis. Kejaksaan netral, netralitas warga adiaksa atau netralitas adiaksa adalah harga mati. Jadi kita awal itu semua. Kejati Kalsel menambahkan apabila ada bakal calon yang bermasalah dengan hukum, kasusnya akan dihentikan sementara penanganannya. Namun usai pilkada, kasusnya akan dilanjutkan kembali. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, TNI AU Pangkalan Udara Samsudinor Banjarmasin memberikan bantuan kepada puluhan disabilitas berupa kaki palsu. Kegiatan ini merupakan rangkaian bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU yang ke-77. Sebanyak 25 disabilitas mendapat bantuan berupa kaki palsu dari TNI AU Pangkalan Udara Samsudinor Banjarmasin di Rumah Sakit TNI AU Jalan Hercules Landasan Ulin Banjarbaru, Senin pagi. Selain pemberian kaki palsu, bakti sosial dalam rangkaian Hari Bakti TNI AU ke-77 ini juga memberikan kacamata hingga paket sembako. Hadir wakili BKKBN RI, Deputi Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi Sukaryo Teguh Santoso. Selain itu, kegiatan bakti sosial ini juga meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemasangan alat KB, pemeriksaan USG, serta donor darah. Targetnya yang jelas bahwa slogan TNI AU ampuh, salah satunya adalah humanis. Kita berharap bisa menjadi bagian dari pemerintah yang dalam upaya mengentaskan kondisi kesehatan yang kurang baik, stunting untuk kondisi anak, kemudian peningkatan kesehatan, salah satunya melalui bakti sosial dan pelayanan kesehatan, di mana Lanus Samsudinor punya rumah sakit, sehingga warga sekitar ini bisa memperoleh manfaat dari pelayanan rumah sakit yang ada di sini. Salah seorang penerima manfaat mengaku senang karena telah lama menginginkan kaki palsu yang sesuai ia butuhkan. Guru di sekolah luar biasa ini pun berharap dengan kaki palsu ini aktivitasnya bisa lebih leluasa. Yang kedua yang di sini sudah berapa tahun gitu. Sangat terbantu sih, alhamdulillah. Artinya yang biasanya pakai krek kita aktivitasnya agak terbatas, sekarang pakai kaki palsu ini kita aktivitasnya lebih luas gitu loh. Biasanya ngangkat apa-apa pakai satu tangan, sekarang bisa dua tangan. Puncak peringatan Hari Bakti TNI AU ke-77 ini akan digelar pada 29 Juli mendatang, yang akan dilakukan upacara dan ziarah ke makam pahlawan. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu menjadi tuan rumah kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau APIPS Kalsel. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP dibuka Inspektur Daerah Provinsi Kalsel Ahmad Fidayen dan menghadirkan perwakilan Kemendagri, Sekretariat Negara, BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel, Kepala SKPD Provinsi, serta unsur Forkopimda Tanah Bumbu.
Kegiatan yang mengusung tema peningkatan penyelesaian hasil pemeriksaan internal dan eksternal ini berlangsung di Gedung Mahligai Bersujud Simpang 4 Rabu siang. Kegiatan ini menunaikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yakni aparat pengawas intern pemerintah atau APIP yang wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan mewujudkan pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kegiatan juga dirangkai dengan peluncuran sistem aplikasi Halo Inspektur alias HP oleh Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu Yulian Herawati didampingi Asisten Pemerintahan Setkap Tanah Bumbu Eka Saprudin. Aplikasi ini adalah inovasi digitalisasi pengawasan APIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang digunakan oleh seluruh pegawai APIP untuk melakukan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan. Salah satunya sebagai sarana konsultasi online untuk desa serta sekolah di wilayah Bumi Bersujud. Diterapkan metode ini seperti apa sehingga perlu tetap karena pemeriksaan itu baik dari kementerian, lembaga maupun yang lainnya itu ada tiap tahun dan temuan itu rata-rata pasti ada yang tidak bisa langsung selesai. Oke. Nah, jadi yang belum selesai itulah yang kita komunikasikan. Kadang-kadang pemahaman bagaimana cara menyelesaikan satu tindak lanjut ini masih belum dipahami oleh SKPD terkait. Jadi penyederhanaan ya sebenarnya lah. Ini percepatan dan penyederhanaan, utamanya percepatan. Sementara Bupati Tanah Bumbu dalam sambutan yang disampaikan Eka Saprudin mengatakan, APIP memiliki peran penting dalam menjawab tuntutan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi meningkat secara signifikan. Sehingga penting untuk melihat kembali hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, investor asal Tiongkok melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding rencana pembangunan bendungan dan power plant Kusan di Batu Licin belum lama tadi. Usut punya usut, ternyata tawaran mekanisme Board of Rate Transfer atau BOT selama 30 tahun yang menjadi daya pikat investor asing tersebut. Di tengah masifnya Pemkab Tanah Bumbu memperjuangkan usulan pembangunan Bendungan Kusan menjadi proyek strategis nasional atau PSN, tiba-tiba investor asing asal Tiongkok PT Guangyin New Energy Indonesia menawarkan investasinya. Usut punya usut, ternyata tawaran mekanisme Build Operate Transfer atau BOT selama 30 tahun ini yang menjadi daya pikat investor. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Tanah Bumbu, Andrianto Wicaksono di Batu Licin, Rabu siang. Menurutnya mekanisme investasi tersebut sangat menguntungkan investor. Selain itu, desainnya menarik dan status lahan clear and clean, menyusul sudah terbitnya surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait persetujuan penggunaan 2.000 hektar lebih areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetap sebagai lokasi bendungan. Kemudian areal bendungan juga tak bersentuhan langsung dengan permukiman masyarakat, sehingga minim konflik. Andrianto mengakui PT Guangyin New Indonesia terpikat dengan proyek Bendungan Kusan ketika mendapatkan informasi melalui pameran Apkasi Otonomi Expo AOE tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pertengahan bulan tadi. Selain investor Tiongkok, pihaknya juga sudah menawarkan proyek ini kepada investor Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Namun mereka belum tertarik karena beberapa alasan. Tarik yang ditawarkan sehingga mereka begitu cepat langsung mengambil investasi itu. Dari hasil kajian kami itu APR-nya 12,5%. Nah kemudian
mekanisme investasi yang kami tawarkan adalah BOT, Build, Operate, Transfer selama 30 tahun. Dan dari hitungan itu mereka sudah sangat menguntungkan bagi mereka. Sebelumnya Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar dan Presidir PT Guangyin New Energy Indonesia Wang Jin melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding rencana pembangunan bendungan dan power plant Kusan di Batu Licin Selasa pagi kemarin. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Peringati HUT Lanal Kota Baru ke-27 sebanyak 35 peserta mengikuti lomba dayung tradisional dan memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada Pagi Hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Seleksi Festival Olahraga Daerah Forda Kabupaten Tanah Laut resmi berakhir Rabu siang. 100 atlet terjaring dari 300 lebih yang mengikuti seleksi Forda Tala 2024. Atlet hasil seleksi ini rencananya akan dimatangkan untuk menghadapi seleksi tingkat Provinsi Kalsel. Setelah mengikuti seleksi selama 2 hari, 100 lebih atlet olahraga tradisional dan seni terjaring untuk mengikuti pembinaan sebelum diterjunkan mengikuti seleksi tingkat provinsi. Peserta berasal dari sekolah dasar sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Cabang-cabang yang baru saja mengikuti seleksi antara lain enggrang, bakiak, lari balok, bahadang, pencak silat tradisional kuntau, pushbike, dan senam kesegaran jasmani. Seleksi yang dilakukan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Tala bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Tala rencananya akan dimatangkan untuk menghadapi seleksi tingkat Provinsi Kalsel. Dari 7 enorga yang kita seleksi akan kita bina nanti sesuai jadwal yang sudah kita atur dari masing-masing enorga. Untuk persiapan nanti di seleksi Porda tingkat provinsi, mudah-mudahan nanti bisa lolos ke tingkat nasional. Melihat minimnya minat masyarakat khususnya pelajar mengikuti seleksi ini, Kormi Tala ke depannya akan lebih menggalakkan lagi cabang-cabang olahraga tradisional. Selain untuk melestarikan, juga untuk menggali potensi atlet yang dapat diandalkan di ajang olahraga tradisional hingga tingkat nasional. Mungkin ke depannya setelah saya lihat hasil seleksi kemarin, saya berkeinginan itu untuk melanjutkan ya semacam ada tandingan umum lah nanti, biar di Tanah Laut ini bertambah ininya peminat olahraga tradisional ini, karena saya lihat kita peminatnya kurang. Nah, makanya alhamdulillah dengan adanya seleksi tadi, mudah-mudahan peminat itu bertambah. Selain 7 cabang olahraga tradisional yang dilombakan ini, ada beberapa cabang olahraga tradisional yang tidak dilakukan seleksi lagi karena sudah mengikuti seleksi provinsi seperti balogo, sumpit, dan beberapa nomor lainnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati HUT Lanal Kota Baru ke-27, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru menggelar lomba perahu dayung tradisional. Sebanyak 35 peserta mengikuti lomba ini untuk memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah. Beginilah suasana lomba perahu dayung yang diselenggarakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru di kawasan wisata Rampa Berkah, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kota Baru belum lama tadi. Sebanyak 35 peserta mengikuti lomba tersebut. Setiap tim terdiri dari 7 orang. Lomba ini memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah. Kegiatan ini sebagai wujud ikut melestarikan olahraga bahari. Selain itu juga dalam rangka memperingati HUT Lanal Kota Baru ke-27. Bupati Kota Baru Sayyid Jafar Al-Idrus mengaku senang atas adanya lomba tradisional seperti ini. Selain mampu mendatangkan daya tarik, juga mengangkat budaya bahari dan pastinya ikut mendukung kemajuan sektor pariwisata. Ke depan nanti selain daripada perahu dayung, nanti ada balap-balap perahu balapan yang ada speedboat, ada yang balapan yang lain-lain. Di sini kan di Rampa luar biasa, ada yang bisa berdiri di atas tali juga, kan ini bisa dibudayakan semua. Ini menghibur juga selalu dengan masyarakat yang ada di desa Rampa. Sayyid berharap lomba-lomba tradisional ini dapat terus dilakukan untuk menjaga budaya daerah yang secara tidak langsung juga ikut memajukan wisata di bumi Saijaan. Dari Kota Baru, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sebarataan dan sampai jumpa.